Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dawuh pripun la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan min nafsihi. Fakaifa yastati'u an yakuna laha min ghairihi rafi'an. La tarfa'anna, jangan terlalu sungguh-sungguh mengajukan ila ghairihi, pada manusia selain Allah, itu pada manusia. La tarfa'anna, aja terlalu sungguh-sungguh sopo sira mengajukan sesuatu ila ghairihi, maring liyane Allah, pada manusia. Berupa apa? Hajatan ing hajat. Apa sebabe? Huwa utawi Gusti Allah iku muriduha, angarpaken hajat alaika ing atase sampean. La tarfa'anna, jangan kau ajukan kepada selain Allah, kepada manusia, tentang hajat-hajat kamu. Karena bagaimanapun Allah yang mengendalikan semuanya. Ya. Namanya kehidupan, Pak. Dari dulu kita sudah memahami, ya kan? Kehidupan itu ada senangnya, anak enake, anak blenake, anak warase, anak sakit. Itulah kehidupan seperti itu. Ketika sampeyan lagi belajar menjernihkan hati sampeyan, ya, belajar jernihaken hati itu bagaimana sampeyan ning ati sampeyan punya ketauhidan. Ya le mangertono punya ketauhidan. Ketauhidan itu tidak mudah, Pak, untuk mengamalkan dalam hati. Ya. Karena tasawuf itu, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tentang laku hati. Apa je? Laku hati. Karena ada selain laku hati, laku jasad. Laku sampean laku jasad, ya kan? Mangan laku jasad, menggawe laku jasad, dodok laku jasad, apa maning mangrus tunggang motor laku jasad, ya kan? Itu laku jasad semua. Ana laku hati. Laku hati itu dalam Islam itu dibahas, dituntun oleh, dalam ilmunya adalah ilmu tentang hati. Bahasa pesantrennya arane tasawuf. Maka tasawuf hati bahasa, Pak. Dudu jasad, hati sampean. Ya kan? Mas dipahami. Tasawufku pribe. Tasawuf itu larinya kepada hati. Nalikane sampeyan kena lagi sugih, pribe kondisi atine sampeyan. Nalikane sampeyan lagi melarat, pribe kondisi atine sampeyan, laku atine sampeyan, ya kan? Nalikane sampeyan diomong blenak ning batur, pribe laku atine sampeyan, ya kan? Mang rambosa dina mejet pak bengi anak tok man, ya leh mejet ana sing ngundang maning. Suatu saat Mang Rombo arane kehidupan ana sepiye, pribe laku atine Mang Rambo. Itu terapinya ada dalam ilmu tasawuf, ilmu tentang hati. Itu jasad, hati. Ya. Tuhan Allah itu esa,
ya kan? Laka lorowe, laka teluwe, ya kan? Ada berapa Allah? Esa, ya kan? Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, satu, ya kan? Satunya bukan seperti hitungan 1, 2, 3. Satunya adalah satu yang esa. Allah itu satu, esa. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Tetapi ketika Anda katakanlah masuk kepada wilayah yang lain, Anda berjalan, ya, kalau Anda meyakini bahwa Anda sendiri yang berjalan, itu secara tauhid itu batal. Karena ketauhidan itu, para sedulur, orang tidak hanya meyakini bahwa Allah itu satu, tetapi seluruh gerakmu, rezekimu yang ngasih Allah, ya kan? Ya kan? Sampean bisa melaku itu dikasih oleh Allah, nafasmu dikasih oleh Allah, ya kan? Sampean bisa nipai mangan ning Gusti Allah, sampean bisa dodok didodokaken Gusti Allah, sampean bisa turu dituruaken ning Gusti Allah. Ada orang yang mati itu karena memang Allah berkehendak dia itu sudah mati, ya kan? Hujan dikasih oleh Allah, tidak hujan dikasih oleh Allah, ya kan begitu? Itu yang sulit, itu yang, karena pada umumnya orang meyakini rezeki itu hasil kerja keras, ya kan? Iya seperti itu. Sampean bisa kaya, katakanlah ini hasil kerja keras kita. Pada umumnya seperti itu. Makanya ketauhidan itu seluruh gerak sampean itu yang mengendalikan semuanya adalah Allah. Kalau Anda benar-benar plak di sejorone hati, maka itulah sejatinya ketauhidan, ya kan? Bang Rus dimanceleng sejorone hati niki, laku hati Pak, laku hati pribe, laku hati sampean pun. Iya ya, ki si ngumam marini mene ki meyakini ini saya bisa kesini nih karena dikasih anugerah oleh Allah sehingga bisa berjalan, ya kan? Iya kan? Laku hati ya bun, bisa duduk karena dikasih, karena didudukkan oleh Allah, bisa tidur karena ditidurkan oleh Allah, ya kan? Bisa melihat mata kamu karena dikasih penglihatan oleh Allah, ya, sawai dadi dikasih oleh Allah, semuanya itu ketauhidan. Itu laku hati kang anen yang jero sampean, ya kan? Ya kan? Itu yang paling sulit, itu yang paling sulit. Makanya ayo belajar jare wong Jawae, katakanlah sampeyan iki ibaratnya wayang, ya, ibaratnya kayak wayang, kayak dari dalangnya ditancap belakang ninggun apa nih papa gedang nurut beli wayang. Suatu saat wayang mau ditaruh ning kotak, bokat wayangnya gede-gede beli gelem, ya tergelem. Ana wayang ngancel-ngancel dewek, ana wayang ngancel-ngancel dewek. Lah kayak semuanya dikendalikan ning dalang. Sampeyan iki uripe sampeyan kaya wayang, kayak wayang, karena dituruaken, didodokaken, dipaimangan, di segala-gala dikasih napas, semuanya dikasih oleh Allah, ya kan begitu. Nah, jari Syekh Ibnu Ta'ata'illah, ya, kalau dalam diri Anda, ya, yang harus Anda pahami bahwa semuanya itu dalam kendali Allah, ya kan? Semuanya dalam keandali Allah.
mangrambo enak betak diuji oleh Allah. Ya, digawe ora enak, diuji. Yang kaya pun sama ujian, yang fakir pun sama diuji, yang sehat pun sama diuji, yang sakit pun sama diuji. Ketika sampeyan ki duwe hajat, ya, duwe hajat, apa hajatnya? Yang fakir pengen, yang miskin pengen, ya pengen kaya. Yang sakit pengen sembuh. Iya kan? Semuanya punya hajat itu. Kalau Anda sudah meyakini bahwa semuanya dikendalikan oleh Allah, jangan kepada manusia. Jangan. Ya. Jangan kepada manusia. Harus kepada Allah. Kau ajukan kepada Allah hajat-hajat kamu. Karena wong awam diajak ziarah Syekh Syarif kita ki pengen sugi. Ya kan? Kayus potang panting masih melarat terus. Kita li jaluk ning sampeyan Syekh Syarif kula ki pengen sugi. Ya kan? Mang Kartono orang kaya, orang miskin datang ke Mang Kartono kita li pengen sugi. Ya kan? Lagi blenak we. Orang datang katakanlah ke kuburan, minta kepada selain Allah, tidak hanya kepada selain Allah, benda-benda yang sifatnya mati pun kata Syekh Ta'illah tetap disalahkan. Karena semuanya yang mengendalikan Allah. Ya Mang Kartono. Yang semuanya yang mengendalikan Allah. Sebab kita kayak wayang. Ya. Ini yang harus kita pahami, para sedulur. Ya. Kadang orang datang ke kiai, jangan meyakini kiai itu yang bisa mengijabahi permintaan kamu. Dia cuma ngasih jalan. Apakah orang yang datang ke kiai katakan hajatnya terpenuhi semuanya? Ya tidaklah. Ya kan? Tidak. Apa sebabnya? Kemarin saya sudah bahas. Allah itu senang untuk diminta. Ya kan? Senang gak Allah diminta? Senang. Sebab apa? Sebab nantinya Allah yang menentukan. Begitu. Sebab pada akhirnya Allah yang menentukan. Ya kan? Allah yang menentukan sesuai dengan kemaslahatan orang yang meminta. Pada akhirnya seperti itu. Wirid, dia minta kaya. Kadang Allah belum dikasih kekayaan itu. Mungkin itu lebih maslahat dia dikasih jati diri dulu, kekuatan hati dulu. Tidak dikasih kekayaan, kasih hidayah dulu. Ya kan begitu? Ya kan? Kadang mintanya katakanlah bentuknya katakanlah apa? Iya. Bentuknya tadi kekayaan, dikasihnya kesehatan. Ya kan begitu? Kadang mincana kesehatan, dikasihnya kekayaan. Seperti itu. Ya. Makanya Allah itu senang ketika diminta. Tetapi nantinya Allah ngasih sesuai dengan kemaslahatan apa yang Anda lakukan nantinya. Ya kan? Karena bagaimanapun tadi laku hati itu jati diri sampean supaya kuat, supaya kuat, itu kan. Jadi, jangan kau tunjukkan kepada manusia, jangan.
datang ke kiai, hatimu jangan kiai ini yang bisa menjawab persoalannya. Dia itu cuma ngasih jalan. Ya, Jaro, jangan katakanlah sampean meyakini bahwa para wali itu menjawab persoalan kamu semuanya. Allah yang menjawab. Dia sih katakanlah cuma merekomendasikan. Una pengen ketemu karo bupati. Kenal beli bupati ini Wa Una? Enggak. Ya, yang namanya Mang Turna itu orang mana bupati nggak tahu. Ya kan? Orang Jambakta, dari desa Jambakta, dari Nunukta, dari Leleyata nggak tahu. Dari Liepya nggak tahu. Wa Una pengen mengajukan program-programnya, ya, punya hajat, ya, hajat untuk masyarakatnya, ya, hajat untuk kelompoknya, ada hajat untuk pribadinya. Datang ke bupati langsung, ya, diterima enggak? Begitu datang di satpam, kamu siapa? Ya kan? Saya datang ke sini pengen ketemu dengan bupati, ditolak. Kamu siapa? Ya kan? Bagaimana hajatnya Wa Una, program-programnya Wa Una, permintaan Wa Una sampai ke bupati? Harus dengan orang yang dekat dengan bupati itu. Artinya ketika sampean katakanlah hadro kepada Nabi, hadro kepada para wali, hadro nih Syekh Syarif Hidayatullah, hadro ning wali sanga, bukan wali saya yang wali sanga yang mengasih hajat kamu. Dia sih merekomendasikan. Ya kan? Ya kan? Tawasul istilahnya, dia sih sebagai tawasul, sebagai pelantara, karena Anda katakanlah tawadu bahwa di hadapan Allah itu Anda katakanlah masih banyak dosa, sehingga dalam Islam itu ada yang namanya istilah tawasul, minta rekomendasi, minta pelantara, karena sampai meyakini bahwa sampean itu dianggap jauh dari Allah, merasa jauh dari Allah, minta rekomendasi, sehingga ada ila hadrati Nabil Mustafa, ila hadrati para wali, ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah. Bukan mintanya kepada Nabi atau para wali, itu cuma sebagai pelantara orang yang dekat dengan Allah. Itu masih dibenarkan. Ya kan? Ya kan? Begitu. Ini laku hati harus diyakini. Gitu. Datang ke kiai, begitu sampeyan jangan sepenuhnya bahwa kiai yang menjawab persoalannya Allah. Ya kan? Nanti seorang kiai itu pun sama, ya Allah, ada orang yang datang kepadaku, ini hajatnya. Dia juga minta kepada Allah. Kebanyakan orang itu ditipu. Kamu pengen sukses, ya kalau pengen sukses sediakan uang 40 juta, aku yang mensukseskan. Itu ditipu. Kayak lotre mainnya ono. Sukses ya oli duit 40 juta, orang sukses ya orang oli. Ya kan? Kan begitu. Jadi la tarfa'anna ila ghairi hajatan wa muriduha alaika. Jangan sekali-kali Anda mengajukan hajat-hajat kamu kepada manusia, langsung kepada Allah. Ya. Adapun tradisi di kalangan masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa kan, kadang datang ke kiai minta wiridan dan lain sebagainya. Itu sih ngasih jalannya, ya kan? Ya kan begitu. Mang Idi pengen katakanlah rezeki hajat, katakanlah hajatnya, ya kan, kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya pengen terpenuhi, ya Allah, seumpama datang ke kiai, ya kan, kiai sih cuma ngasih jalannya, ya kan, ngasih jalan. Makanya sejatinya sih Allah yang ngasih itu Allah. Sekali lagi, yang ngasih itu siapa? Allah. Duduk
kiai, itu siapapun, Allah. Ya kan? Yang ngasih adalah Allah. Kadang dikasih amalannya begini, dibaca begini, dibaca begini. Itu ada ilmunya begitu. Ya kan? Jangan begitu, Pak. Ya. Jangan sekali-kali lagi dalam hati kamu ya berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, karena Allah sendiri yang katakanlah menentukan semuanya kepada kamu. Ya kan begitu? Di hati kamu. Paham? Di hati gerak bisa kemana-mana, Pak. Katanya mengabdi kepada Allah. Apapun yang baik itu bisa jalannya ibadah. Ya kan, idin kerjaan mangkortono, apakah bisa ibadah? Laku hati. Ya kan? Laku badane sih karo manusia. Yang namanya manusia itu arane gak makhluk sosial. Laku hati de sampeyan iki bekerja kepada Allah. Laku hati. Ya kan? Ya beli. Ya namanya kehidupan kan. Ada yang anaknya pengen sukses, minta kepada Allah. Tanya ke kiai, bagaimana caranya? Ini harus yang dibaca begini. Ya kan, riadonya begini, kamu harus begini, mintalah. Kan begitu. Harus begini. Ya kan? Nantinya diarahkan, apapun yang dikasih itu adalah Allah yang ngasih. Jangan kau meyakini itu dari para kiai, dari siapapun, dari manusia, Allah. Ya kan begitu? Iya kan? Iya kan begitu. Kalau ada orang meninggal, hidup lagi, siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan? Ya Allah itu. Ya kan begitu. Karena katakanlah, iya, ada enggak yang katakanlah tadi yang contohkan orang kalau datang ke situ bisa hidup lagi? Mungkin ada 1-2, tapi kebanyakan ketika Allah tidak menentukan dia datang ke situ apakah bisa hidup? Lah apa? Tidak dikasih hidup, mati. Cuma yang tidak kelihatan itu yang ditutup, sehingga yang masyhur itu yang kelihatan. Paham? 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 Wauna dokter Idin datang ke Wauna, jadi dokter ceritanya. Ya kan? Kamu sakitnya apa? Encok, dikasih obatkin, sembuh. Ada orang lagi datang, kamu sakitnya apa? Encok, tadi tidak sembuh. Datang lagi, sembuh, tidak sembuh. Yang tidak sembuhnya banyak, yang sembuhnya juga katakanlah ada. Cuma orang tahunya itu yang sembuh. Sehingga apa? Sehingga orang meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Wauna. Padahal ada yang bisa sembuh, cuma tidak terlihatan. Paham Pak? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Itu. Makanya di sini saya arahkan, Anda pengen kaya, minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Istighosah itu sebagai jalan. Orang ke Jakarta ada jalannya enggak? Ada jalannya. Ya, ada naik kereta, ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Itu jalannya seperti itu. Nabi Muhammad pengen masyarakat ini adalah masyarakat yang katakanlah berperadaban. Iya kan? Pengen masyarakatnya yang memanusiakan manusia, pengen masyarakatnya katakanlah masyarakat yang damai. Tetapan yang gua hero, iya kan? Tetapan yang gua hero munajat karo Gusti Allah. Iya kan begitu. Awas aja dua pikir begini. Ya kadar kita ini kayak wayang. Urip mati simpang ngaran dalan sabai. Anda diam, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, silaku hati. Paham? Paham Mang Idi?
laku atine sampeyan meyakini supaya bisa dipahami bahwa sampeyan iki ibarat wayang, iku laku ati. Dalam prakteknya sampeyan meyakini bahwa itu dari semuanya, tapi Allah Anda tetap ada gerak. Paham wa una? Lah jebengi kan ngaji kita mangan dipaining Gusti Allah, kita bisa ndodok Gusti Allah, meneng bawan esuk-esuk ci ora teka-teka segae, ci ora teka-teka sega kuninge iki nebruk ditip-tip kasih oleh Allah, Anda ngerokok dikasih oleh Allah, Anda bisa ngopi dikasih oleh Allah, duduk pe ci ora teka-teka. Sekali lagi itu laku hati, ya kan? Ya kan? Anda mangan pagi itu laku hatinya sampean ini dikasih oleh Allah. Apa yang dibacakan sampean? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya pagi ini aku sudah bisa dikasih makan. Angrus teka-teka nih dikasih kopi. Ini dikasih oleh siapa? Dikasih oleh siapa? Dikasih oleh Allah. Iya kan? Dikasih oleh Allah. Dengan apa? Dengan tadi melalui titipan, melalui katakanlah proses alam, yaitu manusia yang namanya idin. Tapi Mang Rusid ning adili, kumohonon maksudnya sih, ning adili dari Allah. Terima kasih tetap enggak? Tetap kepada manusia. Paham durung? Laku hati kun kufa. Laku hati. Ini dari Allah. Ya kan? Dari Allah. Anda bekerja dikasih gajian seperti ini dari Allah. Logikanya bagaimana? Ya dihitung aja. Anda bisa bekerja, udah ketika tangan kamu, kaki kamu tidak Allah izinkan untuk bisa berjalan, bisa enggak? Bisa enggak Mang Rus? Enggak bisa. Enggak bisa. Siapa yang mencabut tidak bisa? Ya Allah. Ya. Mang Idi nanam sawah, nandurkin dan lain sebagainya. Ya dihitung aja. Nah iya, dari Allah. Ya kan, tanaman yang kau tanam di mana? Di tanah. Tanahnya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Allah. Tanam yang kau tanam butuh air, airnya siapa? Tapi kenapa pada umumnya ketika katakanlah orang setelah panen, ini hasil kerja kerasku, Allahnya hilang. Makanya dari awal Anda ajukan hajat-hajatmu plak ning Gusti Allah dulu. Iya Mang Rus, ning Gusti Allah. Mang Rus pengen sugih njalukin ning Gusti, orang sakit pengen waras njalukin ning Gusti Allah. Nantinya Allah ngasih jalannya. Ya kan? Nantinya Allah ngasih jalannya begitu. Ya. Orang sakit mintanya kepada Allah. Iya bener. Nanti kali gane ketemu dengan dokter yang dititipi jalan kesembuhannya. Begitu waras, awas, bukan karena dokter sampean mulai tauhid iku melentet kan. Ya kan? Hati kamu dari Allah. Jalannya lewat dokter. Anak beli dokter sakit waras-waras. Ya anak anak beli dokter kalau bisa menyembuhkan. Kalau seandainya dokter bisa menyembuhkan, pasti dokter tidak mati. Dokter juga mati. Ya kan begitu logikanya. Ya kan? Makanya diini kepada para sahabat di Belguluk, di hati kamu, cita-cita kamu, ya hajat-hajat kamu, ya mintalah kepada
meskipun dengan wasilah para kiai, para siapapun, sejatinya mintalah kepada Allah. Jangan salah begitu. Iya kan? Iya kan begitu. Gusti Allah udah berapa? Esa 1. Ya, Esa. Tapi ketika ditanyakan, Anda bisa berjalan, siapa yang ngasih? Ya saya sendiri. Ya, gagal lagi. Belajar seperti itu. Itu laku hati. Yang diyakini sampeyan, tidak berucapan, hati kamu. Paham deh? Tadi tasawuf itu laku hati. Ya kan? Begitu Anda tersadar, astagfirullahaladzim, selama ini saya merasa bisa. Ternyata kebisaan itu dititipi. Mulane ilmu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enteng ning ucape abot ning sanggane. Enteng ucape si la haula wala quwata illa billahil aliyil. Enteng ning ucape abot ning sanggane. Lah karya kalakadaya. Rekadaya iku sing pangeran. Iya Den, iya Den, ya. Namanya kehidupan Pak. Kadang sampean tidak punya uang, ya kan? Kadang sampean menjalani bisnis tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Iya kan begitu. Kepada siapa mintanya? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Nanti kamu dikasih jalan oleh Allah. Kaligane sikili bisa melaku ketemu karo kiai. Karena sampean mintanya tidak meyakini kepada Allah, sampean tertipu. Nih kalau Anda pengen sukses, ini ya, pegang batu ini, disimpan. Ya bakapan turu jododoki. Ya kan begitu. Berulang-ulang nantinya apa? Anda meyakini yang bisa membuat kamu sukses itu batu itu. Padahal itu Allah. Paham Pak? Paham maksud saya? Begitu. Pengen sukses, mintanya kepada Allah. Ya, mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Oh kali gane Pak, tanda bahwa Anda nantinya dikasih jalan oleh semangat hidup. Begitu. Ya kan? Ya. Jangan kau sandarkan kepada manusia, karena manusia itu punya kelemahan semuanya. Sing sugi ya katone jarinya men sugi bluru pada bae dia kagak pengen sugi maning. Iya Le, iya Le, iya. Sing sugi pada pengen sugi maning. Kang katone waras pada bae, kang katone waras pada bae dia kagak katakan anak penyakit, kang ora katone sampeyan pengen waras. Iya kan begitu. Hajat apapun yang diri sampean, entah itu sampean lagi kena musibah, entah itu dan lain sebagainya, tetap Allah yang katakan dan nantinya yang bisa menjawab. Semuanya sebagai bentuk pelantara saja. Aja Allah ini guri, bagus ketepok-tepokan baru sampai jerit. Ya, mangrus bisnis begitu bangkrut, rata-ratanya begitu. Paling sulit ngajak orang yang sukses berdoa itu. Karena apa? Sebab dia merasa punya kekuatan, masih uang banyak. Begitu bangkrut baru kenapa? Makanya aja sampai telat. Ya, Mang Sadi pokok melu jam'iyah bisa ketepekan gini. Contohnya, tapi begitu Mang Sadi ketika diajak jam'iyah uang ratusannya masih banyak, belum tentu juga mau. Kenapa? Kenapa begitu pada umumnya? Karena meyakini ya acuannya semuanya ini karena aku seperti ini punya uang. Ya kan? Karena masih punya uang. Lihat aja orang yang berpuasa di Sunan Gunung Jati, ya kan di makam-makam. Semuanya orang yang punya persoalan hidup. Ya. Ya marah Mbok. Begitu. Makanya tatapan mata kamu sebagai sebuah pelajaran.
harus stabil. Aja sampai dibangkrutakan dikit baru jerit pun puasa nyepi pokoknya bangkrut, pokoknya silaka kabeh dunia, pokoknya katakanlah apa harta benda sudah diada, baru dia akan jerit nyepi, ya telat. Tapi alhamdulillah masih dikasih katakanlah peluang oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Itu baru setelah. Ya, jangan kau ajukan hajat-hajatmu kepada selain Allah. Satu hanya kepada Allah yang bisa menjawab persoalan itu. Dengan apa? Entah dengan berdoa tengah malam, dengan ikut tawasulan, dengan ikut takhtan istighosaan, dengan itu apapun yang sifatnya mengajak meyakini ada yang bisa mengendalikan semuanya, manusia dalam keadaan lemah semuanya, Allah yang bisa menjawab semuanya. Gitu kan. Kamu menjerit ya tadi di tengah malam jerit nih pangeran, kamu lagi sakit, minta sembuh kepada Allah, nanti ditemukan jalannya begitu ya. Itu ketauhidan, itu panjang ya kan begitu. Ning surjul atine le begitu. Didudukan ning Gusti Allah, sampean bisa berjalan dikasih jalan oleh Allah, sampean bisa makan dikasih makan oleh Allah dan lain sebagainya. Sampean bisa berdoa karena Allah memperkenankan Anda bisa berdoa. Sampean bisa wirid karena Allah memperkenankan Anda bisa wirid. Ya kan? Untuk wirid sampean bisa duduk karena Allah memperkenankan untuk duduk. Semuanya itu yang ada dalam hati kita. Itu yang begitu. Ya. Diajukan kepada manusia nggak bisa. Sejatinya nggak bisa. Ya, semua manusia itu dikasih. Ya, semua manusia itu dikendalikan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Begitu. Dikasih oleh Allah, rezekinya dikasih oleh Allah, pangkatnya dikasih oleh Allah. Lalu Anda mintanya kepada manusia, ya salah juga. Karena mereka juga dikasih. Orang kaya, Anda minta kepada orang kaya, pengen sukses kepada orang kaya, mereka juga kaya dikasih. Anda pengen sembuh, datangnya kepada katakan meyakini Bapak bahwa yang menyembuhkan adalah dokter. Ya dokter juga katakanlah bisa menyembuhkan pasiennya, itu dikasih. Semuanya dikasih. Anda pengen pinter, meyakini bahwa yang meminterkan Anda adalah kiai. Kiai pun sama, dikasih pinter, dikasih ilmu oleh Allah. Makanya ketika Anda minta kepada Allah, Anda pengen pinter, mengerti tentang bab ama, aligane ketemu dengan orang yang mengerti tentang agama. Karena Anda tidak meminta jalan hidup, bagaimana memaknai hidup, bagaimana sampean bisa mengerti kehidupan. Karena Anda dari awal tidak meminta, ya ditemukan dengan orang yang memblosokkan kamu, menyasarkan kamu. Itu persoalan titik. Begitu. Makanya pakai fayar fa'u ghairuhu makana huwalahu wadi'an. Jangan salah. Ya kan begitu. Mintanya kepada manusia, manusia juga dikasih. Mintanya kepada orang sukses, mereka juga disukseskan oleh Allah. Mintanya kepada orang kaya, mereka pun hartanya dikasih oleh Allah. Itu. Mintalah kepada Allah. Bentuk dohirnya silakan Anda lakukan apapun, kepada siapapun dan lain sebagainya. Tapi hati kamu, ini saya mintanya kepada Allah. Ya kan? Begitu. Dengan datang ke kiai, tetap hati kamu kepada Allah. Dengan membaca wiridan, tetap hati kamu kepada. Dengan bekerja keras, tetap hati kamu kepada Allah. Dengan berobat ke dokter, tetap hati kamu kepada Allah. Begitu maksudnya. Paham? Itu ketauhidan begitu. Pengen sembuh dodok, ya datang ke dokter, kan kepada Allah. Itu berarti ki apa maknanya? Apa maksudnya ki? Apa maksudnya? Ya terlalu lugu. Apa? Kelempengan maksudnya. Maukah berkali-kali lakuati datang kepada dokter, dok kita ini sakit. Apa? Encok, dokter ngasih, hati kamu sembuh.
ya kamu sembuh. Hati kamu karena dari awal meyakini bahwa Anda itu yang menyembuhkan kepada dari Allah, ya tetap hati kamu berterima kasihnya kepada Allah. Alhamdulillah disembuhkan oleh Allah berkat, katakanlah, berobat ke dokter itu. Atau Anda diam tapi hati Anda sudah mengatakan begitu, itu selesai. Itu selesai. Meneng boji orang sumpama, itu selesai. Sebab permintaan itu bisa lewat doa, bisa sampai berdialog sendiri, ya kan? Mangrus dodok ngaruku memenang kebaring nguduk, bisa saja hatinya itu. Orang kelihatannya dia tidak berbicara dengan siapa, tapi hatinya berdialog, ya kan? Ngomong hati sih karena Gusti, iya gona, ya Allah gona kembangkin di payu. Hati sih oke omongannya apa? Kembangkin payu, ya Allah gona wis untuk celaka-laka cat kali ganek celuk embu kenal ora teka di hati Mangrus. Alhamdulillah. Begitu maksudnya. Iya begitu. Itu akan berpengaruh, Pak. Akan berpengaruh. Ya, Mangrus mae udut nih Mang Kartono, cak Mang udut Samsu, ya kan? Jelas dari Mangrus ki. Ini saya kasih usuk rokok Samsu, ya kan? Ya kan begitu. Wah Una nanya dari siapa rokok ini? Dari Idin. Sakit enggak Mang Kartono? Mangrus, kok gimana sih? Atau dia jawab enggak, dari saya sendiri kok. Ini rokok ini dari saya sendiri, nggak dikasih siapapun, dari sendiri. Mangrus yang mendengar pun sama sakit, ya kan? Semuanya Anda dikasih Allah. Kenapa dalam setiap hari Anda tidak mengakui ini pemberian dari Allah? Mulana la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Ya kan? Orang yang tidak pernah mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Allah, adzabil syadid. Wong sembayang seorang sepira, tapi orang yang tidak bersyukur, ngeri siksaannya itu. Maka tasawuf, ngeri siksaan. Ya, caranya bersyukur bagaimana? Mengakui pemberian. Ya kan? Ya kan begitu. Mengaku pemberian dari Allah. Ya kan? Mang Kartono mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Mangrus. Karena apa? Mengakui bahwa rokok itu dikasih Mangrus. Harusnya begitu dulu. Mulai sampai alhamdulillah, ilmu memahami, meyakini ucapan alhamdulillah masuk di sejurone atine sampean itu dengan keilmuan dulu. Anda memahami bahwa ini pemberian dari Allah, baru ucapan alhamdulillah itu jejak. Ucapannya alhamdulillah, atine masih meyakini bahwa ini hasil kerja keras. Nah, sampeyan di rumah mau ngopi, ambil air, taruh di kompor gas, cetret. Ya, ketika katakanlah panasnya sudah mencapai derajat sekian, dia mendidih nggak? Mulak beli. Ya, mulak. Siapa yang kang mulak kena banyu? Gusti Allah. Ini sejuru atine sampean lho mengkonon maksudnya. Ya kan? Tetap Anda sampean kata karena Allah bikin hukum, ya, bikin hukum kalau air itu bertemu dengan panas yang katakanlah panasnya sekian pasti mulak. Allah sini gawe kok. Begitu sampean wis air banyu ketemu geni panas sekian mulak. Mak ngerti durung gin? Laku atine sampean gini Pak. Alhamdulillah. Itu laku hati ya, sejero hati ya duduk kan begitu. Gerak sih bagaimanapun laku hatinya ucapan alhamdulillah, ya kan? Laku hati iya wauna begitu. Iya laku hati kunku, laku hati nih kan begitu supaya paham. Oh begitu
begitu ya cara wong laku hati. Iya laku hati begitu. Cetrek ini laku hati ini Allah sing mulak lagi pangeran sejero atine gini. Hitung-hitungnya begitu karena Allah gawe hukum alam, maka banyu ketemu dengan api mencapai derajat sekian pasti mulak. Kan begitu? Pasti mulak. Kan begitu. Ya, pasti mulak. Konon. Begitu. Semuanya begitu, ujungnya dari Allah. Ya. Konon. Jangan minta kepada manusia karena manusia itu sifatnya dikasih semuanya. Mintanya kepada Allah di hati kamu. Ini juga harus jangan disalahpahami begitu. Ya. Datang ke kiai salah karena mintanya kalau bukan begitu. Kan begitu. Jangan begitu, jangan harus minta kepada Allah semuanya dari Allah. Nggak boleh ke kiai. Ada orang datang ke kiai ya minta wirid dari disalahkan ya tidak. Yang disalahkan itu hatinya meyakini dari dia ya jalannya lewat apapun. Kamu pengen sukses dengan bekerja keras dan tapi keyakinan kamu bahwa kesuksesan itu dari Allah. Begitu maksudnya. Ya. Ma la yastati ayarfa hajatan min nafsihi. Pengen hajat-hajatnya terpenuhi ya lu guys. Apa nih manusia juga pada baik pengen terpenuhi ya. Anda minta pintar kepada saya pun sama pengen pintar, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Anda pengen kaya minta ke saya pun sama pengen sukses minta kepada Allah. Paham gak ini? Begitu Mang Rambo ya, keyakinannya limun. Jadi Mang pagi-pagi Mang Rambo pengen akeh wong mejet ya lu karo Gusti Allah dikit anak wong gak pasien. Alhamdulillah ya Allah. Ya kan begitu, orang itu dibawa orang lain karena Allah sendiri yang memperjalankan itu. Awong diboceng datang di Mang Rambo, tetap Allah. Ya, kan begitu maksudnya sih. Pakai fayastati ayakuna laha min ghairihi rafi'an. Sama pun ya. Orang kena musibah, orang kena sakit, berharap kepada manusia. Sama manusia pun ketika sakit dia juga dikasih sembuh oleh Allah. Mintalah kepada Allah. Jadi ujungnya begitu. Jadi ketauhidan sekali lagi yakini bahwa semuanya dari Allah, semuanya tanpa kecuali. Mintalah, jangan kau ajukan hajat-hajat kamu kepada manusia, ya ajukanlah kepada Allah. Nah, dalam prakteknya silakan karena itu adalah laku hatinya sampean. Mang Rambo Gusti Allah sing ngrugsugiaken meneng bukan begitu. Bukan begitu. Gusti Allah kang warasaken meneng bukan begitu. Saya sakit ya kan lagi nggak enak badannya datang ke Mang Rambo sembuh. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang diperkenankan oleh sampean ya Allah, panjenengan ya Allah untuk menyembuhkan diriku. Baru jejak. Ya, muga-muga paham. Ya, sedikit-sedikit muga-muga paham. Nyun sewu, nyun agung pangapunten. Ya. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.